Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan ini iman kita dibangun, hidup kita semakin dikuatkan. Karena firman Tuhan sesungguhnya adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kita. Firman Tuhan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan ini jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya kita diurapi Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah-Mu, atas segala berkat dan kemurahan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan juga pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami semua, buat kami bisa menangkap dan mengerti kebenaran firman-Mu, dan lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, roh yang diberikan ini ya kepada kita itu bukan roh yang membangkitkan ketakutan, bukan roh yang membuat kita menjadi penakut menghadapi segala sesuatu. Jadi Tuhan memberikan kita satu semangat baru, spirit yang baru ya, untuk membangkitkan kekuatan. Jadi kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Bahkan membangkitkan kasih supaya hati kita dipenuhi kasih, belas kasihan dan ketertiban. Saya temukan dalam pengertian yang lain, ketertiban di sini mengandung arti penguasaan diri, pengendalian diri, ya, sehingga bertindaknya tidak serampangan, ya, jadi dengan tertib. Nah, ini yang diberikan kepada kita. Jadi bukan ketakutan. Memang dalam kondisi tertentu karena keadaan, karena situasi, tekanan, orang bisa mengalami ketakutan sedemikian rupa. Hati-hati ketika orang sudah dihinggapi atau dikuasai oleh ketakutan, maka kecenderungan orang itu yang pertama dia akan sembunyi, dia akan berusaha untuk menutup diri. Ya, karena ketakutan orang bisa lari. Ya, larinya itu tidak terukur, tidak terarah. Jadi melarikan diri dari masalah, padahal itu juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi menghadapi sesuatu yang menakutkan sekalipun, semestinya kita tidak menjadi takut sebab kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan dikatakan, ya, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman, oleh karena situasi dan kondisi. Ya, kita menjadi orang-orang yang tidak dihinggapi dengan ketakutan, kekhawatiran hidup. Tetapi ada satu semangat, ada satu kekuatan dalam diri kita. Ya, roh yang dibangkitkan dalam diri kita itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap tegar dan punya kekuatan, punya power dalam hidup kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan bukan hanya itu, kasih. Nah ini, jadi bukan kebencian, bukan kekecewaan, bukan kepahitan hati, bukan amarah dan juga bukan hal-hal yang membawa kepada kehancuran, tetapi kasih. Kasih di sini berarti ada pengampunan. Kasih sini berarti ada belas kasihan, ada kepedulian.
Tuhan membagikan roh yang demikian sehingga hati kita dilingkupi belas kasihan kepada orang lain. Kita peduli dengan orang lain. Kita mengampuni orang lain. Ya, tidak ada dendam dan kebencian di dalam diri kita. Dan yang berikutnya ketertiban. Berarti ini bicara tentang bagaimana segala sesuatu dilakukan dengan tertib, dengan penguasaan diri, dengan pengendalian diri, bukan lost control, ya, bukan menjadi pribadi yang acak-acakan atau apa istilahnya ya. Bukan menjadi pribadi yang dilingkupi dengan karena ketakutannya menjadi asal-asalan, tetapi hidupnya teratur, tertib, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri di dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga orang itu bisa menghadapi apapun permasalahan di depannya dengan tenang. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana cara kita menghadapi setiap keadaan yang ada dalam hidup kita. Apakah kita dikuasai ketakutan? Ya, ketakutan termasuk kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, ataukah justru kita bisa menahan diri, menjadi hati kita penuh belas kasihan terhadap orang yang jahat pada kita. Bukan kita benci, tetapi justru kita kasihan kok ada orang yang demikian. Nah, belas kasihan yang tulus dari hati ini yang semestinya dan seharusnya ada dalam diri kita. Dan kita diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi segala keadaan, tidak tergoyahkan, tidak terikut terbawa arus dunia, tetapi kita teguh, kita tetap kuat, dan kita tetap bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, itulah yang memampukan kita, dan kita pasti akan dibawanya mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan, dan juga tentu ada keberuntungan juga menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu pandang Tuhan, selalu percaya firman Tuhan, dan ingatlah Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh yang membuat kekacauan, bukan sebaliknya hal-hal yang bikin kita justru dihinggapi kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita khawatir, kita takut menghadapi segala sesuatu, uji lagi. Apakah roh Tuhan betul menyertai kita? Apakah itu yang dari Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak memberikan ketakutan. Jadi janganlah kita takut dengan keadaan, termasuk realita kehidupan, seberat apapun. Mari percayalah Tuhan yang menyertai kita lebih besar kuasanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan bukan roh yang membuat kami takut menghadapi apapun, menghadapi situasi, menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak selalu mudah, yang memang kadang masalah juga ada. Kadang masalah-masalah besar juga harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun kami. Kami percaya Engkau yang menyertai dan menolong hidup kami. Kami bisa, sebab bukan gagah dan kuat kami, tetapi Engkau sendiri yang sesungguhnya berperkara dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan dan penyertaan serta pertolongan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.